Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 1010924009. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 24. Di sini saya akan membahas kembali mengenai soal-soal fisika 3 di UAS kemarin. Sebelum langsung saja kita ke soalnya saja. Nah, untuk soal pertama itu Indonesia memiliki beberapa kapal selam, di antaranya adalah KR1 KRI Nagapasa 403 dengan bobot kosong 1.350 ton dengan panjang 61,3 meter dan diameter 7,6 meter. Nah, kita mengasumsikan volumenya itu menggunakan pendekatan volume tabung yang dibagi dua. Nah, pertanyaan pertama itu tentukan massa jenis kapal selam. Masa tentu saja masa 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 kapal selam. Nah, kemudian bobot tambahan penumpang, bahan bakar, dan air agar kapal dapat menyelam. Nah, asumsi gravitasinya itu sebesar 10 meter per second kuadrat dan massa jenisnya air lautnya itu adalah 1025 kilogram per meter kubik. Kemudian pertanyaan ketiga itu adalah bila kapal dapat menyelam sampai kedalaman 500 meter, tentukan tentukan tekanan yang dapat ditahan oleh kapal selam. Oleh kapal selam, oleh kapal selam. Nah, kita bahas nomor satu nih. Nah, diketahui tadi massa kosongnya adalah 1.350 ton. Ketika diubah ke kilogram menjadi 1,35 kali 10 pangkat 6 kilogram. Untuk L-nya, panjangnya adalah 61,3 meter, diameternya 7,6 meter, dan R-nya itu adalah 3,8 meter. Ketika D itu kan ju- dua kali R ya, itu jumlahin gitu maksudnya. Setengah, setengah kali D gitu, R tuh. Nah, untuk massa jenis air, di massa jenis Massa jenis air kita tambahin adalah 1025 kilogram meter per kubik dan itu untuk gravitasinya itu 10 meter per second persegi. Nah, untuk volumenya kita cari nih volume dulu. Volume ini dari kapal selam ini ya. Ya, volumenya itu kita mencari dengan rumus setengah kali pi r kuadrat L. Nah, ini rumus dari tabung. L bisa T gitu. Biasanya kan dipanjangin itu jadi T gitu, tapi L karena panjang gitu. Nah, kan kapal selam kan gini bentuknya segini. Jadi kita ambil segini gini. Jadi hitungannya panjang kan gitu, bukan tinggi gitu. Berarti setengah kali pi kali R. R-nya berapa? R-nya 3,8. Berarti pangkat 2 dikali dengan panjangnya 61,3 meter sehingga menghasilkan 1000 seribu tiga ratus sembilan puluh koma empat lima meter per meter meter kubik gitu. Lihat ya. Nah, kali dengan 3,4. Nah, lanjut nih. Kita mencari, habis mencari volumenya, kita nyari nih massa jenis kapalnya. Tanyaan tadi kan. Nah, untuk mencari massa jenis kapal selam, itu untuk rumus ya, massa jenis itu, mencari massa jenis itu. P sama dengan M per V. Kita tahu nih, volumenya nanti berapa. Nah, udah dapat nih, volumenya segini, sekian. Nah, untuk M-nya, M-nya udah tahu nih masanya, masa saat kosong kan. Kan kita cari massa jenis kapal selam nih untuk untuk masanya itu kan dalam keadaan kosong gitu, belum ada penumpang atau segala macam. Nah, kita bagiin aja 1,35 kali 10 pangkat 6 dibagi per
1390,425 sehingga menghasilkan 9.970,22 kilogram per meter kubik. Dapat nih masa masa kapal selam. Nah, kemudian adalah bobot tambahan agar dapat menyelam. Nah, bobot tambahan tuh eh, bisa manusia, barang, sebagainya itu tambah lah agar bisa mulai menyelam gitu. Minimal minimal netral lah gitu. Nah, untuk rumusnya itu M total sama dengan air kali volume. Masa air yang dipindahkan. Masa air itu di ini ya, masa air sama dengan P air kali volume. Nah, masa airnya ini, masa total. Oke. Sehingga tadi kita tahu nih masa airnya tadi mana tadi di pertanyaan. Nah, masa airnya ini 1002 masa air 1025 25 dikali dengan volumenya. Volumenya tadi adalah nih kali 1025 dikali dengan 1390,425 sama dengan mm, sa- sama dengan 1.425.185,6 kilogram. Untuk masa minimum itu masa nambah sama dengan masa air dikurang dengan masa kosong. Jadi masa airnya dikurang masa kosongnya. Masa tadi. Masa tadi yang didapat tadi, masa air tadi dikurang dengan masa yang saat kosong. Masa yang saat kosong itu adalah ini. Nah, masa masa kosong ini. Ini, masa kosong. Nah, kurangin aja. 1.425.185,6 dikurangi dengan 1.350.000 sehingga menghasilkan eh, 75.185,6 kilogram atau setara dengan 75,19 ton. Nah, bobot atau gaya berat tambahannya. Gaya berat tambah itu sama dengan massa tambah dikali dengan gravitasi. Sta- Massa tambahnya itu adalah tadi 75.185,6 dikali dengan 10 sehingga menghasilkan 7 sehingga menghasilkan 7 70 ya sehingga menghasilkan 70 ini 751.856 Newton. Itu sini. Ini titik ya seharusnya. Salah, salah di ini sih. Nah, untuk masa tambahnya itu 75, jadi udah tahu nih nilainya berapa. Masa tambahnya 75,19 ton, sedangkan eh gaya beratnya adalah 7,52 kali 10 pangkat 5 Newton. Selanjutnya itu adalah tekanan pada kedalaman 500 meter. Ya, tekanannya itu di tekanan hidrostatis. Nah, untuk menggunakan misalnya itu kita menggunakan tekanan hidrostatis dulu. Untuk rumusnya pH sama dengan pGH. P-nya itu adalah 1025 massa jenis airnya dikali dengan gravitasi dengan tinggi atau kedalamannya. 1025 dikali 10 dikali dengan 500 sehingga menghasilkan 5.125.000 PA atau setara dengan 5,125 mega PA atau setara juga dengan 51,25 bar. Jika ingin tekanan absolut, kita tinggal menambahkan atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 sehingga menjadi ABS sama dengan 1,25 dikali dengan 10 pangkat 6 ditambah dengan 1 kali 10 pangkat 5 sehingga menghasilkan 5,225 kali 10 pangkat 6 PA atau setara dengan 5,225 mega PA. Nah, lanjut ke nomor 2.
Untuk nomor dua, sebuah pipa memiliki dua titik. Itu titiknya A dan B. Dialiri air secara tunak atau steady dan tak mampat. Di titik A, kecepatan air atau VA VA sama dengan 1 meter per second. Ketinggian relatif terhadap tanah untuk ZA itu adalah 2 meter dan tekanan PA adalah 200 kilopascal. Di titik B, diameter pipa mengecil menjadi setengah dari diameter di titik A dan berada pada ketinggian ZB sama dengan 1 meter. Nah, ketinggian ZB itu 1 meter pipa, diameter ZB itu. Nah, asumsi massa jenis air adalah 1000 kilogram meter per kubik. kubik dan sedangkan G-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik dan G-nya adalah 10 meter per second persegi dan abaikan rugi energinya. Nah, tentukan. Pertama itu gambarkan kondisi pipanya. Yang kedua itu kecepatan air di titik B dan ketiga itu tekanan air di titik B. Oh iya, nah untuk gambarnya nih. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, diameter diameter D titik A, ini titik B, diameternya segini. Untuk ketinggian dari tanah itu 2 meter, ketinggian dari pipa B itu ketinggiannya 1 meter. Gitu. Ya sesuaikan aja sama soalnya. Gitu. Nah lanjut ke pertanyaan kedua, itu kecepatan air di titik B. Luas penampang pipa berbentuk lingkaran eh, sehingga rumusnya itu ini. A sama dengan, kita mencari luas penampangnya dulu. A sama dengan A sama dengan pi per 4 D kuadrat. Maka perbanding luas penampang di titik B terhadap titik A adalah itu perbandingannya itu adalah eh, pi per 4 dikali dengan setengah DA. Setengah DA. Setengah DA itu kan tadi dijelaskan bahwa bahwa diameter dari B itu setengah dari titik A, diameter titik A. Nah, langsung aja setengah DA kuadrat sehingga menghasilkan pi per 4 dikali dengan seperempat DA, D, DA kuadrat sehingga menghasilkan seperempat AA gitu. Nah, kita substitusi ke persamaan kontinuitas. Nah, AA VA sama dengan AB VB sehingga menghasilkan AA VA sama dengan seperempat AA VB. Ya, kita sederhanakan VB sama dengan AA per AB kali dengan VB sehingga menghasilkan PB itu sama dengan 4 VA. Ini dapat nih. Jadi kita dapat kecepatan air di titik B itu 4 VA. Tuh, VA. Nah, karena untuk VB-nya itu 4 VA. Nah, jika diketahui VA-nya sama dengan 1 meter, kan kecepatan VA itu di titik A air itu adalah 1 meter per second. Maka kita tinggal kalikan yang dimasukin aja. Nah, berarti otomatis VB-nya sama dengan 4 kali 1, berarti 4 meter per second. Jadi kecepatan di titik B itu sama dengan 4 meter per second. Sekarang untuk C, Bernoullinya. Ah, mana ya tadi? Maksudnya, itu tekanan air di titik B, tekanannya. Kita pertama menggunakan Bernoulli itu adalah PA sama dengan setengah P VA kuadrat ditambah dengan PGZ. ZA sama dengan PB ditambah setengah PVB kuadrat ditambah PGZB. Kita langsung pindah ruaskan. PB sama dengan PA ditambah dengan setengah P dalam kurung VA kuadrat kurang VB kuadrat ditambah dengan PG dalam kurung ZA dikurang ZB kuadrat. Nah, sehingga menghasilkan di kita substitusi aja nilainya. 200.000 ditambah dengan setengah setengah kali 1000 kita substitusi aja nilai-nilai yang tadi ya. Substitusikan aja dan dapat dari persamaan tadi. Nih, substitusikan aja dan
dikali dengan 1000 dikali dengan 1 kurang 16 ditambah dengan 1000 dikali dengan 10 dikali dengan 2 kurang 1. Sehingga menghasilkan 200.000 dikurang dengan 7.500 ditambah dengan 10.000. Sehingga menghasilkan 202.500 PA atau menghasilkan 202,5 kilopascal. Tuh, tekanannya jadi segitu. Lanjut ke nomor 3. Nah, pada sebuah saluran pipa atau pipa berbentuk lingkaran terdapat perubahan diameter. Sini, dia berubah nih diameternya bagian sini. Nah, di awal pipa adalah D1 sama dengan 0,01 meter dan kemudian berubah menjadi D2 sama dengan 0,015 meter. Kecepatan aliran pada penampang masuk diukur sebesar kecepatannya itu adalah V1 sama dengan 0,2 meter per sekund, sedangkan viskositas kinematik air adalah V sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 M persegi meter persegi per second. Nah, pertama, hitunglah debit aliran dan kecepatan rata-rata pada penampang keluar seperti ditunjuk pada gambar. Set, dan dari keluar. Oke, langsung ke diketahui ini dan nilainya tadi. Nah, debit aliran dan kecepatan rata-rata penampang keluar. Kita kita cari dulu nih luas penampang pertama. Luas penampang pertama. Itu rumusnya Pi D kuadrat D1 kuadrat per 4. Pi-nya ini untuk D1-nya itu 0,01 kuadrat per 4 sehingga menghasilkan 7,8 7,854 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Langsung kita mencari Q-nya. Q-nya itu sama dengan A1 kali V1 sehingga menghasilkan 7,855 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,2 sehingga menghasilkan 1,57 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per second. Langsung saja lanjut ke cari V2-nya. Kita cari V2 ya kecepatan. Kita akan mencari kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan rata-rata di sini. Berarti otomatis itu cari V2-nya. Saya berubah gitu. Langsung, langsung V2 sama dengan V1 dikali dengan D1 per D2 pangkat 2. Sehingga menghasilkan 0,2 dikali dengan 0,01 per 0,015 kuadrat dalam tutup kurung kuadrat sama dengan 0,2 per dikali dengan 2 per 3 pangkat 2 sehingga menghasilkan 0,0889 meter per second. Ini kecepatan untuk kecepatan rata-ratanya atau V2-nya. Selanjutnya kita mencari jenis aliran pada kedua penampang pipa. Berarti kita mencari angka Reynolds gitu. Jenis cairan aliran. Nah, untuk RS1 itu rumusnya untuk mencari Reynolds itu adalah V dikali D per V volume. Kita langsung substitusikan aja nilai-nilai ini. Untuk V1-nya 0,2 dikali dengan 0,01 per 1,24 kali 10 pangkat min 6 sehingga menghasilkan 1,61 kali 10 pangkat 3. Di sini untuk menentukan jenis alirannya kita mengetahui berapa nilainya. Nah, kalau RE-nya kurang dari 2.300 itu maka jenis aliran itu akan adalah laminar. Sedangkan kalau dia berada di antara 2.300 dengan 4.000 itu otomatis jenis alirannya adalah transisi. Sedangkan kalau dia lebih dari 4.000 berarti jenis aliran itu adalah turbulen. Nah, di sini karena nilainya untuk R1 adalah pangkat 3 berarti dia seribuan itu. 1.000 hanya mencapai 1.000 gitu. Sehingga otomatis jenis alirannya adalah laminar. Begitu pula dengan RE2. Nah, kita coba nih masukin substitusi. Nah,
0,0889 dikali dengan 0,015 per 1,24 kali 10 pangkat 6 sehingga menghasilkan 1,08 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini juga terlihat bahwa jenis alirannya kurang dari 2300, maka jenis alirannya juga adalah aliran laminar. Gitu. Oke, udah selesai. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi